Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita kembali belajar bersama dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Di samping ada gambar tentang perbuatan-perbuatan. Ada yang perbuatan baik, ada yang perbuatan buruk. Mari sekarang kita bersama-sama membaca bacaan kitab suci tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 21. Mari kita baca bersama-sama. Rasul Paulus memberi nasihat untuk hidup dalam kasih. Kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaknya kamu saling mendahului memberi hormat. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Hendaklah kamu berharap kepada Tuhan dengan gembira. Sabarlah di dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Bantulah kebutuhan orang-orang Kristen lain, dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak kamu kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Mintalah kepada Allah supaya Ia memberkati orang-orang yang kejam terhadapmu. Ya, minta Allah memberkati mereka, jangan mengutuk. Ikutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap sombong, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya.
Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, "Akulah yang membalas, aku yang akan menghukumnya," kata Tuhan. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan, dan kalau ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan membuat dia menjadi malu. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tetapi hendaklah kamu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bacaan yang baru saja kita baca bersama adalah nasihat dari Rasul Paulus untuk kita, supaya kita selalu berbuat baik, supaya kita berbagi kasih dengan semua orang. Tuhan sudah memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Perbuatan baik yang kita lakukan akan membuat kita merasa damai, akan membuat kita rukun dengan sesama. Dari situ kita mengerti bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang kita lakukan, dan itu membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia. Ya. Sebaliknya, perbuatan jahat akan membuat orang lain menderita, akan membuat orang lain merasa sedih. Contohnya, misalnya kalian di rumah, ya, ketika kalian selesai membantu ibu di rumah, membantu menyapu rumah, mengepel, mencuci piring, ibumu akan merasa pekerjaannya bertambah ringan dan merasa senang karena sudah dibantu. Nah, itu perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi ketika kita malas belajar, ketika ibumu minta tolong kamu tidak mau melakukannya, maka orang tuamu akan merasa sedih. Nah, karena yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk. Nah, dari bacaan tadi juga Rasul Paulus menasihatkan kita supaya perbuatan jahat orang lain hendaknya tidak dibalas dengan berbuat jahat pula, agar tidak menambah permusuhan. Ketika kita disakiti teman, ketika kita diganggu teman, kita jangan membalas mengganggu teman, tetapi maafkan teman, ingatkan dia supaya jangan melakukan hal yang buruk. Ya, nah, bila kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka ia akan sadar dan berhenti berbuat jahat. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Ya, itu tentang perbuatan baik dan perbuatan yang jahat. Perbuatan baik jika kita lakukan akan membuat orang tersenyum, akan membuat orang bahagia, akan membuat kita merasa damai, akan membuat kita bisa rukun dengan orang lain. Sedangkan perbuatan jahat adalah perbuatan yang jika kita lakukan akan membuat orang merasa sedih. Kita pun akan merasa takut, kita akan merasa
ya, sedih juga. Ya, itu dia perbuatan baik dan perbuatan jahat. Ya. Baik anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, rajin berbuat baik, rajin berdoa, rajin belajar. Ya, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat berguna bagi hidup kami dan dapat berguna juga bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.